Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita hendak belajar sebagian dari firman Tuhan agar firman itu boleh menjadi bekal dalam kita menjalani kehidupan ini, tidak hanya untuk hari ini, tapi juga hari-hari ke depan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita datang ke hadapan Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami bersujud, kami menghadapkan wajah dan diri kami kepadamu, dan kami hendak belajar dari firman Tuhan. Kami menyadari Tuhan betapa kami lemah, rapuh, bahkan sering bimbang dan ragu terhadap kasih dan kuasa Tuhan. Bahkan kami seringkali bertanya-tanya, setiap kali terjadi peristiwa yang tidak seperti kami inginkan, itu terjadi dalam hidup kami. Kami belajar Tuhan, tolong berikan hikmat-Mu dan biar Roh Kudus-Mu yang akan memenuhi kami, sehingga kami dapat mengerti setiap firman yang kami baca dan dengarkan, sehingga kami boleh memiliki kekuatan yang baru, pengharapan yang baru di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Akan saya bacakan demikian sabda Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membuat kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Adapun ayat nas yang kita perhatikan yaitu ayat 1 dan 2 dari Mazmur 121 akan saya bacakan lagi. Nyanyian siarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di sebuah desa kecil di lereng pegunungan, ada seorang penasehat yang bijaksana. Suatu hari seorang wanita yang putra satu-satunya telah meninggal mendatangi penasihat spiritualitas tersebut dan yang bijaksana tadi dan bertanya, kekuatan apa yang Anda miliki yang dapat mengobati rasa kecewa dan sakit hatiku? Ketika sang penasihat itu mendengar semua kisah hidup wanita ini, ia berkata, ada nyonya. Tapi syaratnya pertama, Anda harus membawakan saya segenggam benih padi dari sebuah keluarga yang tidak memiliki masalah dan yang tidak pernah kehilangan. Kehilangan di sini baik kehilangan harta benda, kehilangan saudara, kehilangan orang tua, kehilangan suami, istri, atau anak. Kemudian wanita itu pergi dan dia melihat ada sebuah rumah yang megah. Pasti milik orang kaya. Kemudian dia menemui si pemilik rumah dan dia menceritakan semua yang dia alami. Ternyata terus kalian, setelah si pemilik rumah itu mendengar cerita dari si wanita tadi, si pemilik rumah gantian bercerita tentang apa yang sedang dialami. Tuan rumah menceritakan ada banyak masalah yang jauh lebih besar yang belum pernah dialami oleh wanita tadi. Kemudian dia berpindah ke rumah yang lain. Jawab penghuni rumah tersebut, Anda datang ke rumah yang salah. Kemudian dia mengunjungi berpuluh-puluh rumah. Ia tetap tak dapat menemukan keluarga yang tidak memiliki masalah dan yang tidak pernah kehilangan. Setelah sebulan dia menyerah. Dia kembali ke penasehatnya. Maaf Bapak penasehat,
Saya tidak dapat menemukan keluarga yang tidak memiliki masalah dan yang tidak pernah kehilangan. Malahan saya banyak menasihati dan menguatkan beberapa keluarga yang begitu menyedihkan. Lalu penasihat itu bertanya, apakah hatimu masih sakit? Apakah kau masih kecewa? Sambil tersenyum, wanita tadi menjawab, tidak lagi. Setelah saya tahu orang yang nampaknya bahagia, setelah harta benda memiliki rumah yang bagus, ternyata dia memiliki masalah yang jauh lebih banyak daripada saya. Saudara sekalian, banyak orang terjebak pada pola pikirnya sendiri, sehingga ia merasa menjadi orang yang paling malang. Tidak seperti orang lain yang kelihatan begitu beruntung. Kadang kita begitu sibuk memikirkan diri kita sendiri dan terlalu sibuk menjumlah kesulitan-kesulitan kita sehingga kita lupa menghitung berkat dan segala kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan. Masalah adalah sebuah sarana yang membuat kehidupan kedewasaan kita semakin naik, semakin meningkat. Ibarat batu ujian, masalah adalah sebagai batu pijakan yang terus membawa kita ke level yang semakin baik. Masalahlah yang membentuk diri kita menjadi pribadi yang tangguh dan kuat. Semakin besar masalah yang kita hadapi, kita boleh imani, semakin besar mujizat dan pertolongan Tuhan bagi setiap orang yang berharap dan bergantung hanya kepada Dia, Tuhan kita yang kita kasih itu. Biarlah firman ini boleh menghibur, meneguhkan, dan menguatkan setiap kita yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan segala masalah dan kesulitan di dalam hidup ini. Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kami boleh diteguhkan, dikuatkan. Kami seringkali memandang orang lain lebih beruntung ketimbang kami. Tapi sesungguhnya Tuhan, orang lain pun ternyata memiliki masalah yang mungkin berbeda, tetapi juga mungkin lebih berat daripada kami. Biar kami boleh belajar Tuhan, untuk melihat ke tahta-Mu, karena di tahta-Mu ada iman dan pengharapan. Kami boleh menyerahkan segala diri kami, pengharapan kami hanya kepada Tuhan, sumber kekuatan dan sumber penghiburan itu. Sehingga kami boleh dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan sendiri, sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Inilah doa permohonan dan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.